Audio Jungle. Audio Jungle. Halo guys, Halo, saya Amanda. Saya Renat. Saya Fania. saya Richard. Kami di sini ingin lebih tahu tentang tanaman toga. Iya, toga. Ingin tahu lebih kelanjutannya? Saksikan video kami. Terus, oke. Bye-bye. Ya, selamat siang Pak. Ya, perkenalkan saya Fania dan ini rekan saya Renat. Jadi kami dari mahasiswa Ubaya angkatan 18. Nah, di sini kita ini pengen tahu gitu Pak, lebih mengenal lebih dalam lagi mengenai tanaman toga dan sayuran herbal. Nah, sebelum itu mau nanya dulu Pak, nama Bapak siapa ya? Iya, nama saya Rizal. Oh, Rizal. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari Bapak di sini tuh ngapain aja? Untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan utama saya itu di bidang pengolahan kompos. Itu untuk yang lain itu saya itu mengelola atau melakukan budidaya tanaman yang ada di Pustakota, dibantu dengan salah satu staf kami juga yang namanya Pak Mami. Kalau boleh tahu Bapak sendiri di sini udah berapa lama ya Pak kerja? Kalau saya sendiri di sini sudah 2 tahun, hampir 2 tahun. Gitu. Terus bagaimana sejarah berdirinya kelompok kader di lingkungan ini? Maaf sebelumnya kelompok toga Pak. Maksudnya toga. untuk toga ini udah berapa lama? Untuk toga ini sebenarnya sudah ada sejak akhir tahun 2018. Jadi kita sudah mulai berbudidaya tanaman toga maupun sayuran itu sejak akhir tahun 2018. Terus kalau untuk visi misinya Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan budidaya tanaman di sini ya seluruhnya itu sebagai percontohan bagi masyarakat luar itu bahwa kalau bahkan di perkotaan pun kita sebenarnya bisa melakukan kegiatan budidaya tanaman. Karena kita itu wilayahnya perkotaan otomatis kan lahannya sempit ya, kita memberikan contoh salah satunya itu dengan berbudidaya tanaman dengan pakai polybag, pakai pot itu, bahkan buah di pot pun bisa buah gitu, seperti itu. Terus di kelompok toga ini itu anggotanya udah ada berapa Pak? Kalau kelompok toga biasanya itu kita bentuknya itu dalam komunitas 1 RT itu, jadi banyak ya, kita punya kalau kelompok toga itu kita punya 3 RT, jadi kita bermitra dengan 3 RT. 1 RT itu di RT 3 RW 7 Kelurahan Kalirungkut. Kemudian yang 2 kelompok RT itu RT 1 dan RT 4 RW 7 Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Itu. Terus itu range umurnya di usia berapa aja anggota? Kebanyakan anggotanya itu range-nya itu di atas 35 ya. Itu mayoritas itu sudah berkeluarga semua gitu. terus kalau boleh tahu untuk kelompok toga sendiri itu kalau misalnya kita sebagai kan tadi dari RT Iya. itu mereka langsung secara otomatis kayak diajak dari pihak sini atau mereka sendiri bisa mendaftarkan diri untuk jadi bagian? Ya kita menawarkan program tersebut, kita menawarkan apakah mereka mau gitu kan. Kalau nggak mau ya kita tidak memaksa gitu. Jadi kita semacam sosialisasi iya kita sosialisasi dulu seperti itu. Nah, terus kalau kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin kelompok toga ini apa aja? Cukup banyak ya, di samping berbudidaya tanaman toga juga berkegiatan tanaman sayuran juga mengembangkan tanaman sayur. Cuman yang kita tekankan kita bahwa prinsip yang Pustakota terapkan itu adalah berbudidaya dengan organik. Karena apa? Itu toga itu kan toh akhirnya nanti buat obat ya, obat untuk mencegah atau mengobati suatu penyakit. Nah, kalau tanaman toga itu tetap kita kasih bahan kimia ya, bukan malah menyembuhkan itu kan, bahkan itu kan akan menimbulkan atau menghasilkan residu kimia di tubuh kita gitu loh. Jadi ya kalau bisa kita berbudidaya tanaman secara alami juga gitu. Kalau boleh tahu ini kayak tanaman toganya cuma di daerah sini atau masih ada di tempat lain? Kalau toga kita kelompoknya utamanya di sini
Kemudian yang lain ada tersebar di masing apa itu di lahan kita. Oh, Gitu. oh iya Pak, kalau boleh tahu misalnya ada nggak sih permasalahan-permasalahan kalau dalam menanam toga kayak gitu, atau dalam kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan tuh kira-kira ada permasalahannya atau enggak? Kalau permasalahan selama ini sih nggak ada ya. Mungkin apa itu bukan permasalahan, tapi pada umumnya masyarakat itu masih belum mengenal bahwa tanaman itu sebenarnya itu tanaman toga gitu loh. Jadi perlu kita edukasi juga ke warga. Banyak yang warga itu mengira itu tanaman hias, padahal itu punya manfaat yang luar biasa. Itu yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Audio Jungle. Di sini saya mau tanya Pak, Iya. bagaimana pendapat Bapak apabila kami ingin mengadakan workshop tentang tanaman toga? Kalau menurut kami ya sangat bagus sekali ya, karena hal workshop itu kan salah satunya cara untuk mengedukasi warga itu. Jadi ya sangat diperlukan karena ke depan ini kan herbal itu menjadi salah satu produk unggulan yang dimiliki Oh Indonesia. iya benar sih. Itu pasti karena itu produk tradisional, produk nenek moyang kita. Jadi pengetahuan itu perlu kita kembalikan lagi, kita ulang lagi itu. Jadi sangat dibutuhkan bahwa warga itu perlu tahu jenis-jenis toga itu seperti apa saja gitu loh, dan bagaimana cara untuk mengkonsumsinya atau cara untuk mengolah toga itu agar bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Oh oke. Kalau boleh tahu sejauh ini maksudnya targetnya untuk tanaman toga yang di Posda Kota ini tuh masih baru ke RT atau nanti ada rencana ke depannya apa gitu Pak? Ya kalau dalam jangka dekat ini ya itu seperti apa itu tujuan kami itu hanya sebatas percontohan edukasi. Kedepannya kita ya juga mengharapkan jumlah mitra kita akan semakin lebih banyak, kemudian otomatis jumlah toga yang akan dihasilkan itu semakin banyak pula. Nah diharapkan nanti kita masuk ke suatu perusahaan atau instansi perusahaan itu ya, itu mengembangkan produk-produk herbal itu, karena yang seperti kita ketahui kan kebanyakan yang dieksplor itu kan hanya produk-produk seperti jahe, kemudian kunyit, temulawak itu Pak. Padahal jenis-jenis toga yang lain pun sama bermanfaatnya itu. Jadi diharapkan nanti ke depan ya juga banyak Sivitas Akademika juga melakukan riset bagaimana cara mengelola tanah atau mengolah toga itu menjadi produk yang siap jual atau laku jual gitu loh. Jadi hal itu bisa meningkatkan kesejahteraan petani toganya itu. Gitu. Kayak gitu. Oh ya, contoh dari tanaman toga sendiri di mana ya di sini? Di sini semua ini contoh tanaman toga. Oh ini semua nih. Ya seperti ini ada binahong merah. Wah. Ini brotowali. Kemudian di bawah ini ada kencur. Terus itu apa itu kunir atau kunyit. Kunyit. Banyak sekali, kita punya 60 jenis tanaman toga. Oh oke. Cuman yang mayoritas banyak itu dari jenis jahe merah, ada kunyit putih, ada temulawak, ada kelor, ada katuk, itu yang mayoritas lebih banyak jumlahnya. Oh banyak kali ya. Ya kencur Berarti ini yang ada di tulisan di depan ini Pak, berarti itu semua ada di sini? ada di sini. Oh ini kok Iya. nggak salah pohon sawo nggak sih? Ya ini sawo. Ini termasuk toga juga. Ini buah. Buah kan? Ya. Ini sebagai peneduh karena toga, mayoritas toga itu hidupnya itu di iklim yang teduh. Jadi mayoritas saya bilang. Itu jadi butuh apa itu dibawa teduhan, entah itu teduhan atap atau pohon. Itu makanya sawonya tetap kita pertahankan. Enak Nggak loh kita ini potong. Pak buahnya. Iya, manis. Manis sekali. Yaudah. Oke. Oke. Kalau gitu kita mau keliling-keliling boleh ya Pak? Iya, Mau lihat boleh. Oke. Oke. Oke guys, jadi tadi itu adalah sekilas info tentang tanaman toga. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa. Bye bye.